Kisah monyet dan kelinci. Pada suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya si kelinci suka akan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi, si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet. Si monyet suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Dan begitu sebaliknya. Si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci. Kebiasaan buruk si kelinci adalah suka mengendus-endus dan menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. "Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" Tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa monyet?" Si kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu kelinci." "Betapa buruknya kebiasaan kau kelinci," jawab si monyet. "Hei, kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik ngobrol, kau selalu menggaruk-garuk." "Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu monyet," tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus-endus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua saling menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitupun si kelinci tidak boleh menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet diam sedang menahan ingin menggaruk merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya dan lengan kiri kanannya pun terasa sangat gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitu halnya, si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-enduskan hidungnya dan ingin sekali menggerakkan kupingnya. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata kelinci. "Itu ide yang sangat bagus kelinci. Silahkan kelinci, kau bercerita terlebih dahulu," kata monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali. Tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian, aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi memang tidak ada bau singa di sana.
Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalananku ke sini untuk menemuimu, kawanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin pun sama. Aku akan menemuimu di sini. Di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kancil pun tertawa cekikikan. Dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet. Dan sebaliknya, si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya monyet, ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet. Karena kau menggaruk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar sangat bagus. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si kelinci sambil mengendus-endus dan menggerakkan telinganya. Aku pun sama, kelinci, aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu dan menggaruk tangan kanan kirinya. Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan. Dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Pesan moral dari dongeng kisah monyet dan kelinci adalah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebagai makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita.